Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizma Rinjani dengan NIM 22444043 dari kelas 2 IC2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan studi kasus UI UX Polman Bandung yang terdiri dari dua proyek utama, yaitu redesign website divisi pengembangan bisnis Polman Bandung dan perancangan landing page agregator layanan digital Polman Bandung. Desain dibuat menggunakan Figma dengan pendekatan clean, modern, dan minimalis, sesuai brief yang diberikan. Selain itu, desain yang telah dibuat juga diuji menggunakan Maze dan dievaluasi menggunakan metode System Usability Scale atau SUS untuk mengetahui tingkat usability dari sistem yang dirancang. Oke, sebelum masuk ke tampilan website, saya akan menjelaskan terlebih dahulu desain sistem yang digunakan pada proyek ini. Dengan desain sistem itu kan sebagai fondasi utama ya, agar seluruh halaman memiliki tampilan yang konsisten baik dari segi warna, tipografi, komponen maupun interaksi. Dengan adanya desain sistem, proses mendesain menjadi lebih terstruktur dan memudahkan proses pengembangan pada tahap implementasi nantinya. Untuk color palette, saya menggunakan warna yang berasal dari identitas visual Polman Bandung, yaitu warna biru digunakan sebagai warna utama karena mempresentasikan profesionalitas, kepercayaan, dan kredibilitas institusi. Sedangkan warna kuning itu digunakan sebagai warna aksen untuk menarik perhatian pengguna terhadap elemen penting seperti tombol dan call to action. Untuk tipografi, saya menggunakan font Popin sesuai dengan brief yang diberikan. Font ini dipilih karena memiliki karakter modern, bersih, dan mudah dibaca pada berbagai ukuran layar. Selain itu juga saya membuat beberapa komponen reusable seperti button, card, navigation bar, form input, dan footer yang digunakan secara konsisten pada seluruh halaman website. Untuk button, saya menggunakan primary button dan secondary button. Bisa dilihat di sini ya. Nah, primary button itu digunakan untuk aksi utama seperti menghubungi kami atau mengakses layanan, sedangkan secondary button digunakan sebagai aksi pendukung. Saya juga menggunakan card komponen. Di sini komponen untuk menampilkan informasi layanan secara lebih ringkas sehingga pengguna itu dapat melakukan scanning informasi dengan lebih cepat. Dengan adanya desain sistem ini, seluruh halaman yang dirancang memiliki tampilan yang konsisten dan sesuai dengan identitas visual Polman. Selanjutnya kita akan langsung ke studi kasus 1, yaitu redesign website. Nah, tujuan dari redesign ini adalah memperbaharui tampilan website agar terlihat lebih modern, profesional, dan lebih mudah digunakan oleh pengguna dibandingkan tampilan sebelumnya. Di sini tuh ada tampilan homepage yang menjadi halaman untuk website. Pada bagian Hero Action, saya tuh menampilkan informasi utama mengenai layanan divisi pengembangan bisnis Polman Bandung serta call to action yang dapat langsung digunakan oleh pengguna. Saya menggunakan tata letak yang cukup luas dengan visual utama berupa gedung Polman nih untuk memperkuat identitas institusi. Kemudian di bawah Hero Action terdapat bagian layanan kami yang menampilkan seluruh layanan utama dalam bentuk card. Layanan yang ditampilkan tuh meliputi ada pelatihan, produksi, konsultasi, sertifikasi, dan beberapa layanan yang dapat diakses pengguna. Penggunaan kartu dipilih agar informasi itu lebih mudah dipahami dan pengguna dapat menemukan layanan yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Nah, pada bagian bawahnya juga terdapat call to action yang mengarahkan pengguna menuju halaman kotak apabila ingin bekerja sama dengan Polman Bandung. Baik, selanjutnya ini ada page konten. Nah,
page konten atau halaman detail lainnya, halaman itu berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai layanan yang ditawarkan. Pada bagian atas terdapat penjelasan mengenai layanan pengujian dan kalibrasi industri yang menjadi fokus utama halaman ini nih. Nah, pada bagian bawah terdapat informasi mengenai fasilitas dan kapasitas penguji yang dimiliki. Kemudian juga saya menambahkan berita terbaru untuk memberikan informasi terkini kepada pengguna. Selain itu, terdapat proses kerjasama yang menjelaskan tahapan kerjasama secara berurutan sehingga pengguna itu dapat memahami alur layanan dan dengan lebih jelas gitu. Oke, selanjutnya ini ada page yang terakhir yaitu kontak. Pada halaman ini tuh pengguna dapat menghubungi pihak divisi pengembangan bisnis melalui form kontak yang telah disediakan. Selain form kontak, saya juga menampilkan informasi alamat, email, nomor telepon, serta peta lokasi agar menggunakan pengguna tuh dapat menemukan lokasi dengan lebih mudah. Tujuan utama halaman ini adalah memberikan akses komunikasi yang cepat dan mudah bagi pengguna yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai layanan yang tersedia. Mungkin itu untuk studi kasus yang pertama. Pada proyek kedua yang saya kerjakan adalah landing page agregator layanan digital Polman. Layanan agregator itu merupakan sebuah portal yang mengumpulkan berbagai layanan digital kampus ke dalam suatu tempat sehingga pengguna tidak perlu mengakses banyak website secara terpisah. Baik, saya jelaskan untuk tampilannya. Pada hero action ada menggunakan headline satu portal untuk semua layanan digital Polman Bandung. Headline itu bertujuan untuk menjelaskan fungsi utama platform sehingga sebagai pusat akses layanan digital kampus. Nah, selain itu terdapat tombol akses aplikasi dan tiket bantuan yang menjadi call to action utama. Untuk aplikasi Polman, pada bagian ini terdapat 6 layanan utama, yaitu akademik, kepegawaian, keuangan, logistik, panduan, dan LMS. Setiap layanan itu ditampilkan dalam bentuk card yang dapat langsung diakses oleh pengguna. Tujuannya adalah mempermudah pengguna menemukan aplikasi yang dibutuhkan secara efisien dan cepat. Oke, untuk berita terbaru yang berfungsi mengenai informasi terkini mengenai aktivitas dan perkembangan di lingkungan Polman Bandung. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak hanya mengakses aplikasi tapi juga memperoleh informasi terbaru dari kampus. Oke, kemudian pada bagian kalender, pengguna dapat melihat berbagai agenda dan kegiatan penting yang akan berlangsung. Fitur ini tuh membantu pengguna memperoleh informasi jadwal kegiatan kampus secara terpusat. Nah, pada bawah halaman terdapat fitur bantuan berupa tombol tiket bantuan. Fitur ini digunakan apabila pengguna mengalami kendala saat menggunakan layanan digital sehingga dapat langsung menghubungi tim terkait. Prototipe ini digunakan untuk mensimulasikan pengalaman pengguna website sebelum masuk ke tahap implementasi. Melalui prototipe ini, pengguna dapat melakukan navigasi antar halaman seperti homepage, halaman layanan, hingga kontak layanan website yang sebenarnya. Bisa kita coba ya. Di sini udah saya run. Di sini ini adalah halaman homepage. Ini bisa ke konten. Oke. Kita cobain dulu navbarnya, terus di sini ada kami. Kita ke dashboard lagi, misalnya di dashboard langsung ke hubungi kami yang di sini juga kehubung. Terus untuk ke konten, kita ingin mencari berita-berita yang lebih lengkapnya. Ini langsung ada yang lebih lengkapnya gitu. Untuk berita-berita itu sudah saya tautkan menggunakan link. Tadi kan sudah untuk studi kasus 1 yang redesign, sekarang yang agregator. Untuk akademik, kepegawaian, dan yang lain juga sudah saya link, jadi langsung bisa ke yang dari Polman yang disediain. Ya, untuk LMS juga udah ada. Gitu. Baik, setelah prototipe selesai dibuat,
Saya melakukan usability testing menggunakan platform Maze. Pengujian itu dilakukan terhadap 5 responden yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Tujuan penggunaan ini tuh adalah untuk mengetahui apakah pengguna dapat menyelesaikan alurnya yang diberikan dengan mudah dan memahami alur navigasi yang tersedia. Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar pengguna berhasil menyelesaikan tes yang diberikan, namun terdapat beberapa temuan yang menjadi bahan evaluasi. Beberapa pengguna langsung menuju halaman kontak tanpa membaca informasi yang tersedia pada halaman konten. Selain itu, terdapat pengguna yang belum menyadari bahwa bagian layanan dapat diklik untuk melihat informasi lebih lanjut. Temuan tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan pada desain. Untuk SUS sendiri, ini ada miskliknya, misklik rate-nya 63,6%. Baik, untuk laporan hasil pengujian SUS tuh ini ada tujuannya, respondennya ada 5 orang. Kemudian hasil perhitungannya untuk Asvia itu 62,5, Abian 50, Barat 80, Dian 70, Naila 67,5. Dan rata-rata SUS untuk aplikasi yang saya bikin buat itu adalah 66,0. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa website sudah cukup untuk digunakan pengguna dan memiliki tingkat usability yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan gitu. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, mulai dari perancangan desain sistem, redesign website, pembuatan landing page, prototype interaktif, usability testing, dan SUS, dapat disimpulkan bahwa desain yang dibuat telah memenuhi kebutuhan yang terdapat pada brief studi kasus. Selain berhasil menghadirkan tampilan yang lebih modern dan terstruktur, desain yang dibuat juga mampu membantu pengguna mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah. Untuk kedepannya, beberapa perbaikan akan dilakukan terutama pada visibilitas elemen interaktif dan penyempurnaan navigasi agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.